Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ramadan Talks episode pertama dengan judul Menghidupkan Kultur Barokah, Menang Tanpa Kehilangan Jiwa. Terima kasih atas kedatangan Pak Fuad dan Mbak Putri. Dan kali ini sebenarnya pertama banget ya kami ada di Ramadan Talks di Ramadan 1447 Hijriah, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut terus karena memang kita punya hiroh gitu ya untuk berdakwah gitu ya sesuai dengan zaman gitu ya. Dan kali ini ada materi yang kami rasa ini tuh cocok banget dengan keadaan masa kini gitu ya, tentang barokah culture and hustle culture yang nanti akan kita diskusikan bersama. Sebelumnya nih, perkenalkan saya Rahma dan nanti ada Putri ya, dan ada Pak Fuad. Kami ini adalah aktivis Muhammadiyah Cempaka Putih yang memang berupaya untuk agar Ramadan ini kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Kita akan berkenalan dengan pemateri kita hari ini adalah Associate Prof. Muhammad Fuad. Beliau merupakan pernah menjadi dosen di kajian wilayah Amerika, Universitas Indonesia, lebih tepatnya di studi kajian strategik global. Terus kemudian beliau S1-nya di Sastra Inggris UI dan double master di Indonesia dan Amerika. Kemudian melanjutkan S3-nya di Indonesia kembali gitu. Kepada Pak Fuad kami persilahkan untuk menjelaskan materi ini gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Terima kasih Putri dan juga Rahma atas kehadiran hari ini. Saya sendiri sebenarnya berkenalan dengan barokah culture ini dari Putri juga ya, yang mengajak saya diskusi tentang ini. Cuman saya tertarik karena memang saya belajar banyak tentang Islam di Amerika dan juga sedikit Islam di Eropa. Nah, saya tahu si Muhammad Faris ini dia sebenarnya warga negara Yaman, tapi yang lahir di Saudi Arabia dan dibesarkan di sana sampai SMA sejauh yang saya tahu. Kemudian dia kuliah di University of Bristol di Inggris untuk ambil S1 dan S2, dan sejauh yang saya tahu dia memang belajar tentang finance ya, tentang keuangan gitu. Nah, ketika dia jadi sekarang si Muhammad Faris ini mungkin perkiraan saya umurnya sekitar 42, 43 gitu ya. Betul. Nah, ketika dia lulus dari sekolah di University of Bristol itu dia kan harus kerja gitu ya, memasuki dunia kerja yang kita tahu bahwa sistem ekonomi di Inggris, di Eropa, di Amerika itu tentunya adalah sistem kapitalis gitu ya, yang memang kemudian kalau tadi Putri mengatakan bahwa hasil culture itu berawal dari revolusi industri, ya itu yang kemudian berlanjut sampai dalam sistem ekonomi yang sekarang yang memang menuntut kerja keras, kerja dari pagi sampai sore, dan keberhasilan diukur dengan berapa banyak uang ya. Kalau di level individu tentunya seorang individu akan dianggap berhasil dalam pekerjaannya kalau kita berhasil menabung sebanyak mungkin uang gitu ya. Dan kemudian untuk itu dia harus bekerja keras kan, dari pagi sampai sore harus mengikuti irama kerja sistem ekonomi kapitalisme lah kalau saya bilang ya, yang memang menuntut kita seolah-olah sampai harus membaktikan seluruh hidup kita gitu ya untuk keberhasilan kerja kita dalam sistem ekonomi kapitalis itu, yang juga nanti gaya hidup konsumerisme yang ada di situ juga menuntut kita untuk bekerja keras terus gitu ya, dengan hasil yang sebanyak-banyaknya. Nah, ini menimbulkan kegelisahan saya kira ya dalam diri si Muhammad Faris itu. Dia sebagai seorang
Muslim, meskipun dia bukan seorang yang belajar ulumuddin, ilmu-ilmu tradisional Islam, tapi dia memiliki komitmen yang kuat ya terhadap keimanannya sebagai seorang Muslim. Itu membuat dia bertanya-tanya, saya kira, apakah lifestyle yang dalam sistem ekonomi kapitalisme itu benar gitu, karena dia mungkin juga merasakan bahwa kerja keras yang banyak itu tidak selalu dia rasakan memberi kepuasan batin gitu. Nah saya kira disitulah dia awal mulai memikir untuk bagaimana ini semacam memahami dunia kerja, dunia ekonomi di negara maju di dalam sistem modern, ekonomi modern itu, dengan mengembalikannya ke dasar dia sebagai seorang Muslim. Gitu. Bagaimana mendasari semua itu dengan iman, dengan konsep bahwa kita manusia ini sebenarnya adalah hamba Allah gitu. Nah dia sering mungkin merasakan ketegangan di situ ya, sehingga akhirnya dia mencoba untuk merumuskan, mencari solusi lah ya, merumuskan bagaimana nih kita sebagai orang Islam. Itu saya kira yang saya tahu tentang si Muhammad Faris, dan itu menghasilkan kemudian gagasannya tentang produktif Muslim awalnya, dan kemudian juga dia belakangan merumuskannya sebagai barokah culture yang dia oposisikan dengan hasil culture gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai si Muhammad Faris ya. Dan itu di situ saya kira kita bisa melihat bagaimana dia bisa sampai kepada kegelisahan yang membawanya kepada barokah culture, betul. Tadi ada hal yang menarik nih yang aku sambungin ya antara Putri dan Pak Fuad. Tadi Putri juga di awal mengatakan tentang bagaimana sih kegelisahan dia melihat media sosial, kayak umur 30 tahun sudah mendapatkan 200 juta misalnya gitu. Nah itu juga balik lagi, saya mau menyambungkan nih ke Pak Fuad tadi. Pak Fuad mengatakan tentang konsumerisme. Gitu. Kalau saya pribadi melihat konsumerisme orang-orang sekarang itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di media sosial, gitu ya. Orang punya apa, orang bisa apa, gitu ya. Nah, itu sepertinya memang berevolusi ya, dari mulai dari revolusi industri, lalu ada tahun 70-an seperti apa, tahun 80-an, 90-an seperti apa, lalu ada digitalisasi ini akhirnya seperti itu. Nah, kalau sesuai dengan si barokah culture ini ya, bagaimana sih kita nih sebagai Muslim untuk bisa menyaring itu, bahwa agar kita tuh nggak terjerumus sampai menjadi si hustle itu tadi. Kalau saya kembali ke kegelisahan si Muhammad Faris tadi itu ya, dan dia kemudian berusaha kan untuk bagaimana nih kita menggeluti gitu kan ini dunia kerja yang dia sebut dengan hustle culture itu ya. Nah akhirnya dia sampai pada nilai-nilai dasar Islam kalau saya memahaminya ya. Jadi akhirnya dia kemudian bahwa penekanan keberhasilan yang diukur pada kuantitas misalnya dalam hustle culture itu, ini bagaimana bisa dinetralisir dengan nilai Islam. Nah dia akhirnya kemudian sampai pada gagasan bahwa untuk itu gagasan kuantitas itu harus diberi alternatif kualitas gitu ya. Nah kualitasnya seperti apa gitu kan, nah, supaya hasil kerja kita di dalam dunia kerja kapitalisme ini bisa dilihat berkualitas, tentunya dari perspektif Islam gitu ya. Nah akhirnya saya kira dia kemudian kembali kepada konsep manfaat yang jariah kalau dalam Islam ya, bahwa kalau kita punya aset itu harus kemudian dimanfaatkan, dan manfaatnya bukan yang sekali spending terus habis, tapi bahwa ada, kalau bahasa Islamnya itu ada pahala yang terus menerus gitu. Nah itu ya? Yang sampai mati kalau perlu ya, bahwa pahala itu mengalir terus gitu. Nah itu satu poin yang dia gunakan untuk mengatasi tadi itu suasana kehidupan kerja di sistem kapitalis yang seolah hanya menekankan materi dan kuantitas jumlah uang gitu ya. Nah kemudian yang selain itu dia juga menekankan kembali kepada nilai ihsan dalam Islam. Ya, nah dalam ihsan itu dia
melihat bahwa dalam Islam ihsan itu ada 2 dimensi, yaitu dimensi produksi gitu ya, dan dimensi hasil nanti juga, bahwa proses kita kerja itu juga harus mengarah ke ihsan. Artinya ihsan itu kalau bahasa secara lughawi ya, kalau istilah dalam ilmu syariah itu ada lughawi, ada istilahan ya, tapi kalau secara lughawi ihsan itu artinya utama. Kalau bahasa Jawa utomo ya, bahwa artinya kalau kita punya harta itu harus kemudian berkualitas yang utama gitu. Nah, itu dari sisi proses produksinya. Artinya kalau dalam bahasa yang populer kita juga, bahwa kita kerja itu harus halalan wa thayyiban gitu. Halal saja pun tidak cukup, karena halal itu kan ukuran hukum ya. Tapi secara etis yang halal itu belum tentu baik, belum tentu thayyib gitu. Jadi bahwa ketika kita dalam proses bekerja itu, selain kita harus halal prosesnya, karena kalau prosesnya nggak halal kan hasilnya nggak halal gitu. Tapi juga harus thayyib. Thayyib itu artinya ya baik, karena semua yang halal belum tentu baik ya, gitu kan. Nah, itu dari ihsan dari sisi proses. Nah, hasilnya kalau kita dalam hasil culture, dalam budaya kapitalis katakanlah secara umum itu kan, kalau kita dapat uang banyak ya udah kita pakai sendiri untuk beli mobil, bikin rumah, gitu ya, untuk bikin pakaian yang fashionable gitu misalnya. Nah, kalau si Muhammad Faris ini kemudian mengajukan alternatif dengan gagasan bahwa harta yang kita hasilkan itu sebenarnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah. Dan karena itu rezeki dari Allah, maka kemudian ya kita harus kalau bahasa orang Islam itu harus kita belanjakan gitu kan. Nah, pembelanjaannya itu juga karena ini dari Allah, juga harus pembelanjaannya itu selalu dititipkan kepada Allah, juga dikembalikan kepada itu gitu ya. Nah, ini saya kira poin-poin dari gagasan-gagasan nilai-nilai Islam yang digunakan sejauh yang saya lihat ya oleh Muhammad Faris untuk tadi kalau bahasa Rahmat itu memfilter. Ya, bagaimana kita mau filternya? Ini proses kerja dan hasil kerja dari dunia ekonomi kapitalisme ini. Kalau Putri nih ya, ini sebentar untuk lebih ininya ya, karena kalau Putri kan kayak sepertinya di corporate ya atau gimana ya, jadi mungkin boleh juga cerita nih pengalaman terus bagaimana kamu mencoba untuk menyaring itu as your experience ya, itu kayaknya lebih tepat deh. Oke. Makasih Mbak Rahma. Nah, kalau misalnya saya ngelihat ini tuh sebagai apa ya? Ada kayak kita tuh kalau melihat barokah culture dan hasil culture ini tuh melihat dari perbedaan filternya itu adalah niat. Niat kita akan selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita dalam bekerja kayak gitu. Misalnya kayak gini, seperti yang saya tadi tuh saya barokah culture ini tuh ibarat seperti berladang gitu. Jadi kita menabur bibitnya itu, ibarat seperti niatnya gitu kan. Terus kemudian dari niat itu kemudian ada proses, dalam proses proses tumbuh bibitnya itu ada tawakal kita kayak gitu, dan itu kita tetap selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita gitu. Apapun hasilnya kan kita nggak tahu ya, bibit ini akan gagal panen atau enggak, tapi kita tetap selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita kayak gitu. Nah, kemudian kan selalu ada bilang kayak apa sih ya, seperti quotes gitu ya di anak muda, misalnya kita selalu bilang usaha dulu, nanti usaha tidak pernah mengkhianati hasil gitu. Nah, ternyata itu tuh bertolak belakang banget gitu. Kadang ada kita udah berusaha keras, ternyata hasilnya juga nol gitu, bahkan malah sama sekali jauh dari ekspektasi kita gitu misalnya gitu kan. Misalnya kayak kalau kita di perusahaan tuh kita misalnya harus ngejar target segini, ternyata itu nggak dapet di hari itu gitu, otomatis kan banyak hal-hal yang akan berdampak lah di kehidupan kita gitu kan, terutama uang atau misalnya untuk finansial kita gitu ke dalam 1 bulan itu gitu.
Nah itu juga ternyata kita harus selalu melibatkan Allah dalam setiap keputusan kita. Kemudian saya teringat kayak misalnya Imam Al-Bukhari gitu ya. Sebelum beliau merangkum hadis, menulis hadis atau apa gitu ya, beliau tuh selalu berwudu gitu. Berarti kan beliau selalu menempatkan barokah culture itu dalam kehidupannya gitu. Maksudnya kita ngapain ya capek-capek berwudu gitu buat membuat merangkum hadis atau apa kayak gitu. Atau misalnya Fatimah beliau yang membangun universitas di Maroko, itu beliau juga ketika membangun universitas itu juga beliau dalam keadaan berpuasa gitu, supaya universitas itu hidup dan barokah selama berdirinya, selama perkembangan universitas tersebut kayak gitu. Itu sih yang saya lihat dari perbedaan barokah dan hasil culture ini tuh filternya adalah kita selalu melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam setiap proses perjalanan kita dalam dunia kerja atau untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan kayak gitu. Nice. Gini, kalau misalnya ngomongin quote kan baik banget nih ya, quote motivasi yang beredar gitu ya. Ada satu quote-nya, saya juga nggak suka gitu. Mungkin pernah dengar, don't stop when you tired, but stop when you're done. Buat saya itu no buat saya, karena ya kita tuh harus gini, kalau barokah tadi kita juga harus sayang sama diri kita. Harus tahu seberapa sih diri kita tuh mampu untuk mengerjakan ini, bagaimana time management kita untuk mengerjakan ini, bagaimana disiplin diri kita untuk mengerjakan ini. Contoh nih misalnya, saya kadang agak kurang ini ya dengan orang-orang yang memaksakan diri untuk bekerja. Pokoknya nanti harus selesai nih hari ini. Mau bagaimanapun juga harus selesai sampai di lembur. Itu saya sebenarnya nggak suka. Karena apa? Dia jadi lupa kan sama diri sendiri, kan itu kan termasuk jadi hustle gitu. Lalu juga mudah-mudahan kita juga terjauhkan ya, lupa untuk sholat gitu ya di tengah-tengah hari gitu ya. Karena sebenarnya kalau menurut saya pribadi, namanya sholat 5 waktu itu sebenarnya adalah waktu kita untuk breathe, waktu kita untuk bernafas nih, waktu kita untuk punya waktu untuk diri kita sendiri. Sholat tuh berapa menit sih? Paling cuma 5 menit. Nggak lama, antara kita makan sama kita sholat lebih banyak lama kita makan kan, saya yakin itu. Makan itu panjang nih, sedangkan sholat itu kan sebentar gitu. Sebenarnya sholat ini membuat kita tuh lebih kayak oke, kita punya badan nih yang harus kita sayangin, kita break dulu deh, kita breathe dulu deh gitu kan. Dengan kita gerakan sholat aja buang nafas, tarik nafasnya juga banyak tuh gitu. Nah ini juga intinya adalah saya tadi kurang setuju dengan don't stop when you're tired, stop when you're done. Itu saya kurang setuju. Nah ini nih memang menjadi tantangan juga nih ya buat kita semua ya di era-era seperti sekarang ini, yang kayaknya tuh orang tuh melihat sesuatu tuh pakai keberhasilan kamu apa? Ada standarnya. Uang kamu berapa gitu kan? Kamu udah punya apa gitu? Kamu kerja di mana gitu? That's the thing yang mungkin akhirnya kita jadi jauh nih sama si nilai-nilai ihsan itu tadi gitu. Nah, ini gimana nih Pak? Ini kita sebagai Ini mungkin saya nggak tahu nih ya target penontonnya banyaknya nih Gen Z, millennials atau bapak-bapak ibu-ibu gitu ya. Tapi menurut saya siapapun pendengar kami dan penonton kami ya, sepertinya sama aja ya, karena kan dunia dan Indonesia sudah seperti ini ya, apalagi Indonesia sekarang banyak masalah gitu ya. Sepertinya si hustle sama barokah ini mau di era atau generasi manapun tetap cocok. Nah, ini gimana nih Pak? Biar kita tuh tetap si ihsan itu tetap. Ya, saya ingin kembali ke si Muhammad Faris ya. Jadi dia kemudian salah satu yang dia usulkan atau sarankan adalah bahwa kita mengatur irama kerja kita itu untuk ya sebagai alternatif dari hasil culture tadi itu ya irama kerja dalam sistem ekonomi. Saya suka pakai istilah kapitalis ya, kapitalis, karena menurut saya ini memang masalah besar. Saya kita zaman modern adalah kapitalisme ya, sistem ekonomi kapitalisme yang memaksa kita untuk bekerja
kalau pakai bahasa orang kampung sampai mencret gitu ya. Iya betul. Gitu ya. Nah, si Muhammad Faris ini kemudian mengusulkan supaya kita mengatur irama dalam kerangka barokah culture itu ya. Irama kerja kita itu disesuaikan dengan irama hidup yang sebenarnya dituntut dari seorang muslim. Oh, nice. Misalnya kita harus bangun sholat subuh kan, harus bangun pagi gitu ya. Sholat fajar kalau perlu, sebenarnya kita mulai dengan sholat tahajud, meskipun ya itu bisa berbeda pendapat kita di situ ya, tapi paling nggak yang pasti kan harusnya sholat subuh, gitu kan. Nah terus dia kemudian si Muhammad Faris ini mengusulkan bahwa kita harusnya mulai bekerja itu begitu kita selesai sholat subuh. Dalam arti juga bahwa dalam ajaran agama Islam itu waktu yang paling produktif itu adalah early morning gitu ya kan. Dianggap di situ pikiran kita masih jernih, masih ini gitu ya, masih efektif, masih efisien kerja otak kita gitu. Nah selain kita mulai dari pagi, memanfaatkan mungkin paling nggak 2 jam ya dari kita selesai sholat subuh sampai jam 7 atau jam 8 gitu ya. Nah setelah itu dia kemudian juga menyarankan supaya kita mengatur kerja kita itu dengan irama sholat kita, irama ibadah rutin kita gitu. Jadi kalau pas sholat ya udah berhenti, itu memang waktu dianggap saja waktu istirahat gitu. Nah kan di situ kita sholat bisa, selama kita sholat kan semacam kayak spiritual recharging gitu ya, dan mungkin meskipun singkat, dalam waktu sholat yang singkat itu, dalam waktu kita merenung atau berdoa itu kita mungkin bisa terdetik untuk sedikit membuat evaluasi kerja kita sebelum sholat, misalnya dari pagi sampai sholat duhur itu apakah sudah halalan atau thayyiban atau belum, sudah sesuai dengan gitu ya. Meskipun kita kerja di dunia corporate misalnya gitu ya, tapi kita harus tetap meluangkan waktu untuk ritus ibadah 5 waktu kita itu gitu. Nah jadi selain ya itu yang saya ingat ya dari kemudian. Nah kemudian selain itu dia juga mengingatkan kita gitu bahwa tujuan hidup kita ya itu adalah bukan mengumpulkan harta untuk membangun rumah, untuk membeli mobil dan berhenti di situ, tapi we have to go beyond that, and that is ya kita selalu harus pikir gitu. Jadi di dalam ritus ibadah itu kan selalu kita merupakan kesempatan untuk zikir ya. Tapi selama kerja pun kita harus selalu ingat bahwa tujuan hidup kita dan yang nanti semacam harusnya mengilhami tujuan kerja kita itu adalah bahwa tujuan hidup kita itu adalah yang tertinggi kalau dalam teori-teori etika Islam itu kan kebahagiaan. Betul. Jadi yang kita cari bukan kuantitas jumlah uang, tapi harus kebahagiaan gitu. Meskipun karena kebahagiaan itu tidak harus didefinisikan dengan arti harus identik dengan punya uang banyak. Iya benar. Gitu ya. Tapi dengan kualitas. Ya kan? Dengan kualitas. Artinya ya kualitas itu misalnya kalau dalam perspektif Islam tentunya bahwa halalan dan thayyiban tadi itu. Tapi kemudian bahwa nantinya semua usaha kita, hasil kita itu harus membawa kita kepada ujung yang tertinggi, yaitu kebahagiaan hakiki akhirat. Meskipun itu mungkin jauh ya. Jauh. Nah untuk dunianya kita kebahagiaan itu kan harusnya turun, kebahagiaan dalam keluarga gitu betul. Misalnya. Jadi kalau kita punya uang banyak ya bagaimana uang banyak itu harus menumbuhkan kebahagiaan dalam keluarga, kerukunan, hubungan yang baik suami istri anak gitu ya. Dan juga kalau kita punya uang banyak ya harus diarahkan kepada pendidikan anak sehingga sukses dalam belajar gitu ya. Nah itu saya kira salah satu poin dari barokah culture yang diusulkan oleh si
Muhammad Faris ini. Berarti Pak tadi yang saya tangkap ya bahwa Barokah Culture ini tuh nggak hanya tentang materi gitu kan, maksudnya materi yang kita mendapatkan materi itu supaya barokah gitu, tapi juga ada barokah energi kita, barokah waktu kita gitu misalnya, terus kemudian barokah kehidupan keluarga kita gitu. Nah saya tuh pernah ngelihat kayak guru ngaji gitu kan. Guru ngaji itu kan kalau kita lihat kerjanya, maksudnya mengajarnya hanya dari pagi sampai paling mentok tuh sore tuh maksudnya beliau gitu. Pagi tuh misalnya untuk ibu-ibu gitu kan. Terus kemudian dari zuhur ke asar itu untuk anak-anak yang sudah pulang sekolah mengaji gitu kan. Itu kan waktunya memang nggak seperti orang kerja dari jam 7 sampai jam 5 gitu. Tapi saya melihat keberkahan hidup mereka tuh Masya Allah banget gitu. Kadang kalau misalnya kita lagi berguru sama beliau-beliau ya gitu, kita ngelihat, maksudnya bukan ngelihat sih, kadang kan kita disuguhkan apa gitu, ya terbukalah kan kulkasnya gitu. Kulkas mereka tuh lebih penuh dari kulkas kita di rumah gitu kan. Berarti kan ada keberkahan dalam beliau mengajar gitu. Padahal waktunya tuh waktunya nggak sampai yang benar-benar capek sampai lelah, yang tadi kayak Mbak Rama bilang ya, bahwa kita tuh selesai quotes itu tadi ya gitu, bahwa kita tuh harus berhenti pas kita udah selesai gitu. Padahal kan kalau kita butuh istirahat juga bisa kayak gitu. Nah itu saya berkaca ke guru-guru ngaji seperti itu gitu. Ya memang saya ingat ini satu puisinya Imam Syafi'i yang berjudul Ta'il ayam tafa'alu matasya. Biarkanlah hari-harimu itu melakukan apa yang mereka inginkan gitu. Artinya kita sebenarnya dianjurkan oleh si Imam Syafi'i itu untuk ya menerima takdir Tuhan lah gitu. Meskipun itu tidak membatalkan keharusan kita untuk berusaha ya, tapi kembali ke tadi itu, ke perspektif yang melatar belakangi Barokah Culture itu, yaitu bahwa semuanya itu adalah rezeki Allah gitu. Bahwa Allah kan sudah, ajaran Islam kan mengatakan bahwa dunia dan segala isinya ini adalah diperuntukkan untuk manusia. Dan kalau kita lihat kan dunia ini sebenarnya kan rezeki ya, dari skala hasil bumi kita gitu, itu cuma rezeki. Dan perasaan kalau dalam hasil culture itu memang didorong oleh perasaan seolah kita seperti kita harus dapat sebanyak mungkin dari kerja kita, seolah kita tuh kalau nggak begitu kita akan hidup kekurangan gitu. Nah sementara perspektif Barokah Culture yang ditawarkan Muhammad Faris adalah bahwa semua Tuhan itu sudah menyediakan semuanya untuk kita gitu. Jadi kita tinggal berusaha, tapi ya harus dengan kesadaran itu bahwa kita tidak harus ngotot gitu lah ya dalam bekerja gitu ya. Dan kemudian kita harus menekankan kualitas tadi itu, bahwa dengan usaha yang seefisien mungkin, kita bisa seefisien mungkin itu dengan waktu yang sesingkat mungkin, dengan energi yang sesedikit mungkin, tapi kita bisa menghasilkan sebanyak mungkin, sehingga nanti kita masih punya waktu untuk zikir ya, dan kemudian diikuti dengan ibadah. Dan kita juga dalam semua itu kita mengharapkan ridho dari Allah gitu. Jadi kita dalam bekerja itu tidak hanya mengingat wah nanti orang bilang apa nih tentang saya, apakah saya orang berhasil atau tapi bahwa di situ ada ridho Allah gitu. Dan ini saya kira sesuai dengan perintah Allah untuk dalam bersolat kita tidak boleh didasari oleh riya ya, tapi bahwa kita harus memang demi Allah Subhanahu wa taala. Nah dan itu kemudian nanti dibarengi zikir bahwa semuanya ini adalah dari Allah, dibarengi dengan rasa syukur. Nah kalau waktu saya di Sanariah dulu kan diajarkan in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid gitu. Kamu harus bersyukur, karena kalau kamu bersyukur rezekimu akan semakin bertambah, tapi kalau kamu mengingkari rezeki Tuhan ya kamu akan semakin merasa merana sebenarnya. Kira-kira paradigma kerja kapitalis yang melahirkan hasil kerja itu memang yang dominan sekarang. Dan itu banyak orang sudah berusaha untuk mencari alternatif, tapi
Ya belum bisa, karena itu yang karena memang paradigma kapitalis ekonomi itu kan profit making gitu, jadi harus sebanyak-banyaknya ini ya, makanya akhirnya jatuhnya jika level pekerja individu itu menjadi Toxic productivity dan hasil culture itu. Nah, si Muhammad Faris kelihatannya digelisahkan oleh itu dan dia kemudian menawarkan ini kan gagasan. Tapi kalau saya lihat memang mungkin ya ada keterbatasannya dia ya. Artinya bahwa seperti yang dirasakan oleh Putri tadi itu, bahwa memang kita akhirnya yang kemudian bekerja di dunia corporate itu baru bisa menghadapi ini pada level-level individu. Betul. Tapi secara sistemik ya betul. Kita masih belum bisa. Tapi ini kemudian juga mengingatkan salah satu poin dari puisi Imam Syafi'i tadi itu, salah satu di dalam syair yang saya baca itu, yang tadi judulnya saya sebutkan itu, dia mengatakan yang kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris itu, if you feel enough, the whole world will be yours. Oh, nice. Nah, gitu ya. Jadi, dan itu kalau kita kembalikan ke nilai dasar Islam kan syukur, ya kan? Feeling enough itu kan basisnya syukur, ya. Dan sebenarnya Tuhan sudah menjamin kalau la in syakartum la azidanakum, kalau kalian bersyukur pasti rezeki akan kami tambahkan. Jadi itu mungkin bisa memperkuat itu ya. Karena kita memang baru bisa di situ levelnya, kita baru bisa menghadapi dominasi paradigma kerja kapitalis itu pada level individu seperti ini gitu. Mungkin satu poin lagi yang ingin saya tambahkan, yang mungkin ini sebelum ditutup ini. Ya, artinya bahwa tadi saya katakan ini mungkin ya, kalau kita lihat memang si Muhammad Faris ini sebenarnya adalah salah satu dari sekian banyak anak muda Islam di Eropa dan Amerika yang kreatif, yang gelisah tapi juga kreatif gitu ya. Tapi dia sebenarnya banyak ya, ada orang-orang muda, intelektual muda Islam di Eropa dan Amerika itu yang berusaha untuk merumuskan cara gimana sih kita orang Islam di Eropa dan Amerika ini, karena kita minoritas gitu ya, kita minoritas, nilai-nilai kita dianggap lucu oleh orang Eropa dan Amerika, nilai-nilai Islam dianggap ketinggalan zaman gitu ya, nggak lagi. Tapi bagi orang-orang Islam ini kan nilai-nilai itu masih jadi patokan, unsur-unsur identitas mereka, ya patokan mereka gitu ya. Jadi banyak intelektual muda atau yang sudah matang juga ya di Eropa dan Amerika yang menawarkan alternatif, berbagai alternatif. Ada yang berangkat dari keinginan untuk membangun pesantren di Amerika misalnya. Ada seorang pemimpin Islam di sana yang namanya Syekh Yusuf ya. Nah, dia itu membangun pesantren yang sekarang jadi sangat populer di California. Namanya Zaytuna College. Nah, itu itu. Tapi ijazah adalah kita harus membumikan Islam di Amerika dengan membangun pesantren dan mengajarkan ulumuddin gitu dari dasar ke anak-anak muda Amerika. Tapi ada juga yang kemudian, kalau teman-teman pernah mendengar istilah fikih minoritas misalnya ya, itu adalah contoh lain dari usaha satu kelompok muslim, satu intelektual muslim untuk membangun kultur Islam dalam ruang minoritas di Amerika gitu. Artinya mereka mau berpegang pada fikih, tapi mereka sadar bahwa fikih ini tidak bisa diterima oleh lingkungan luas Amerika, tapi merupakan pegangan mereka sebagai, karena itu mereka mengembangkan gagasan fikih minoritas, fikih tapi yang mungkin berbeda dari fikih kayak di Indonesia yang penduduknya mayoritas Islam gitu ya. Nah, itu kemudian ada juga yang mengusulkan reformasi etika gitu, gitu ya. Tapi si Muhammad Faris ini justru menarik buat saya karena dia bukan seorang ulama, tapi dia berangkat dari influencer, dan dia berangkat dari posisinya sebagai anak muda Islam yang mungkin tidak banyak pengetahuan tentang ilmu-ilmu tradisional Islam, tapi dia mempunyai komitmen iman yang kuat, dan dia kemudian merumuskan ini Baroka Culture ini dari posisinya dia sebagai anak muda yang komitmen Islamnya kuat, tapi
juga ingin berprestasi di dunia kerja kapitalis gitu. Nah, satu poin lagi yang mungkin untuk kita ya, mungkin 2 poin ya untuk kita orang Indonesia secara umum dan untuk anak-anak Muhammadiyah kali ya. Ya, betul. Anak Muhammadiyah, Anda yang mana ini? Nah, ini si Muhammad Faris ini memang dia sepertinya tumbuh sebagai anak kota. Jadi barokah culture yang dia tawarkan ini mau nggak mau saya lihat ini betul. Cocok untuk anak kota. Tapi untuk anak-anak Indonesia yang masih hidup atau secara umum di Indonesia ini kan mayoritas orang masih bekerja di dunia pertanian. Nah, gagasan-gagasan dia ini kayaknya masih mungkin kurang nyambung ya. Artinya harus ada yang menerjemahkan sehingga bisa diaplikasikan untuk anak-anak yang hidup dalam dunia pertanian gitu. Nah untuk anak Muhammadiyah ini juga mungkin pelajarannya, karena Muhammadiyah itu kan satu gerakan yang beda dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu kan memang tujuan utamanya adalah mempertahankan dan membangun ulumuddin, ilmu fikih, ilmu usul fikih. Nah, Muhammadiyah itu tidak. Muhammadiyah diawali oleh seorang kiai kota yang tumbuh di tengah kota, di tengah-tengah Belanda, di Keraton, di Jogja, di tengah-tengah kota Indonesia yang merupakan salah satu pusat perkembangan modernitas. Kebudayaan sistem pendidikan yang dibawa dari Eropa oleh Belanda itu berkembang di Jogja. Ini yang dihadapi oleh Ahmad Dahlan, sehingga yang ketika dia melihat itu, dia seorang kiai, tapi dia melihat itu, dia kemudian tidak menengok ulumuddin, tapi dia menengok gimana nih saya bisa menyuntikkan nilai-nilai Islam kepada sistem yang sekuler di Jogja, di sekolah-sekolah Belanda, di tempat kerja Belanda, di kantor-kantor gitu. Nah, itulah makanya gagasan utama dia yang pertama adalah mendirikan sekolah guru yang nanti bisa mengajar agama di sekolah-sekolah sekuler. Nah, ini yang saya lihat menjadi dasar dari perkembangan sistem pendidikan di Muhammadiyah sekarang, yang sebenarnya adalah pendidikan sekuler. Nah, dari Muhammad Faris ini mungkin anak-anak muda Muhammadiyah bisa yang merasakan kegelisahan yang sama ya. Harusnya mereka sih merasakan ya. Tapi kalau mereka belum ya, artinya mungkin perlu membaca si barokah culture yang Muhammad Faris itu ya. Bagaimana kita tetap bisa berpegang teguh pada komitmen keimanan Islam kita di dalam sistem pendidikan dan budaya sebenarnya yang menurut saya cenderung ke sekuler yang dibangun oleh Muhammadiyah, baik di dalam dirinya maupun yang dia tawarkan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian kuliah juga, megang kerjaan juga gitu. Terus kemudian dia aktivis juga, maksudnya dia aktif di beberapa komunitas Muslim di Inggris kayak gitu. Terus kemudian tapi beliau juga pengen banget gitu bisa berkontribusi untuk umat. Nah, itulah dari kegelisahan beliau inilah akhirnya muncul si buku Barokah Culture ini. Nah, semoga Bu dari buku ini gitu terinspirasi lah gitu pemuda-pemuda Muhammadiyah untuk bisa mengembangkan kehidupan yang barokah dari individu kita gitu, kemudian berkembang menjadi kebermanfaat untuk umat yang lebih besar lagi. Nice tuh. Karena ini baru episode pertama nih, Ramadan Talks episode pertama. Kita nanti akan ada part keduanya ya, lebih detailing lagi tentang si Barokah Culture ini, dan untuk selanjutnya juga nanti akan ada tema yang lainnya gitu ya. Tunggu saja nanti di Instagram kami di PCM_Cemput ya. Dan untuk merangkum sedikit aja gitu ya, bahwa dari kita udah ngomong macam-macam nih, dari mulai apa sih sebenarnya hasil barokah itu seperti apa, bagaimana kita menjadi manusia Muslim itu tetap mengedepankan nilai-nilai Islam dalam setiap activity kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tadi saya juga agak tertarik juga nih sama apa yang tadi dikatakan oleh Pak Fuad. If you feel enough, the whole world will be yours.
wah ini nih bagus banget, ini nih kayak ini bakal jadi quote of the day saya nih Pak. Nah ini nih kayak yang ya udah cukup, kalau udah cukup ya udah gitu. Dan saya juga jadi kayak kontemplasi juga ke diri saya sendiri bahwa saya tuh orang yang nggak pernah punya cita-cita. Nggak pernah yang having cita-cita pernah ya, tapi maksudnya having such a thing yang besar itu nanti ke depan tuh seperti apa, itu saya tuh nggak pernah gitu. Kayak yang hidup itu kayak ngalir aja. Walaupun di satu sisi ya, saat saya mengawali usia 40 pada saat itu saya sempat yang kayaknya gue butuh nggak ya ini untuk be having something yang ada nih, I have to reach something di usia berapa gitu. Tapi habis itu sudahlah gitu, it's enough lah, itu let it flow aja. Mungkin memang jalan ninjaku adalah just being enough and let it flow gitu. Oke, terima kasih loh Pak Fuad sudah menjadi pembicara. Dan terima kasih Putri karena sudah memberikan kami semua ide untuk membaca si Barokah Culture ini dari Muhammad Faris. Ini bukunya 346 halaman gitu ya. Kemarin saya agak skimming nih bacanya gitu ya. So, terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah nonton gitu ya. Kita akan bertemu lagi di episode kedua Ramadan Talks Himpunan Cabang Muhammadiyah Cempaka Putih. Oke, terima kasih. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.